Ya, usai Jitu memprediksi kemenangan timnas Indonesia di leg pertama, media asing menyebut Vietnam bakal gagal menang di kandang sendiri. Dan informasi bola selanjutnya, ya, jelang laga Vietnam versus timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun insya Allah jadi kenangan indah, katanya begitu. Dan yang terakhir, media Vietnam mewaspadai 3 senjata baru timnas Indonesia yang bisa cabut kutukan 20 tahun tim Midin Stadium. Simak selengkapnya bersama saya untuk Anda di Kamus Bola. Ya, media asing kembali merilis hasil prediksi pertandingan leg kedua antara Vietnam versus timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini bakal dilangsungkan di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Sebelumnya timnas Indonesia sukses meraup kemenangan 1-0 atas Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, timnas Indonesia menang lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri pada babak kedua. Saat itu media asal India Sportskida sukses memprediksi hasil pertandingan pertama antara timnas Indonesia versus Vietnam dengan jitu 2 hari sebelum laga digelar. Sportskida memprediksi timnas Indonesia akan menang 1-0 pada laga tersebut dan Sportskida saat itu berpendapat bahwa kemenangan timnas Indonesia ditentukan oleh performa bagus di Piala Asia kemarin. Sementara Vietnam belum bisa keluar dari rentetan kekalahan beruntun pada Piala Asia kemarin termasuk ketika kalah 0-1 dari timnas Indonesia. Indonesia tampil cukup baik di Piala Asia dengan kemenangan atas Vietnam membantu mereka melaju ke babak gugur. Sebaliknya, Vietnam kalah dalam 3 pertandingan di turnamen tersebut seiring dengan performa buruk mereka dalam beberapa bulan terakhir. Tulis Sportskida. Ya, Sportskida juga sudah merilis hasil prediksi untuk laga leg kedua Vietnam versus timnas Indonesia. Vietnam diprediksi bakal mengalami kesulitan untuk keluar dari performa buruk saat kembali berjumpa dengan timnas Indonesia. Vietnam terakhir kali menang saat mengalahkan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0. Sementara timnas Indonesia juga punya masalah yang berbeda dari Vietnam. Sportskida menilai bahwa rekor timnas Indonesia sebelum memasuki tahun 2024 kurang begitu bagus. Ya, meski begitu timnas Indonesia memiliki modal yang bagus usai memenangi 2 pertandingan pada tahun ini atas Vietnam. Kondisi tersebut membuat kedua tim bakal berjibaku untuk mendapatkan hasil penting pada laga ini. Media asal India tersebut menilai bahwa Vietnam dan timnas Indonesia bakal berhati-hati agar tidak kebobolan. Karena itulah Sportskida memprediksi bahwa pertandingan Vietnam versus timnas Indonesia akan berakhir imbang tanpa gol. Pertaruhan besar di sini akan terlihat bahwa kedua tim bakal bermain hati-hati dan kami mendukung hasil imbang tanpa gol. Tulis Sportskida untuk prediksi Vietnam versus timnas Indonesia di Hanoi. Ya, jika betul terjadi hasil imbang, maka timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras pada 2 laga terakhir. Maka dengan selisih hanya 1 angka, timnas Indonesia dituntut harus mendapatkan kemenangan pada 2 laga sisa agar tidak bergantung pada hasil kontestan grup F lainnya. Timnas Indonesia bakal diuntungkan dengan situasi pada 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Pasalnya timnas Indonesia bakal melakoni laga kandang melawan Irak dan juga Filipina. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berambisi untuk memberikan yang terbaik jika dipercaya turun saat menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion Nasional Midin Hanoi pada Selasa besok. Ragnar Oratmangun dan Tom Hye kemungkinan besar sudah bisa diturunkan pada pertandingan melawan Vietnam setelah di laga pertama karena proses perpindahan federasi masih belum selesai. Saya sangat senang, bangga bisa berada di sini. Ya, saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama timnas di Vietnam ya. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar. Ya, timnas Indonesia sudah berada di Vietnam untuk melakukan persiapan sejak Sabtu 23 Maret. Selama masa persiapan tersebut, pemain Fortuna Sittard ini menyebut tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar. Dia juga menegaskan tidak mengalami sakit seperti beberapa punggawa timnas Indonesia lainnya. Secara kondisi fisik pun Oratmangun mengaku tidak memiliki masalah. Sementara itu terkait kekuatan Vietnam, Ragnar menilai mereka tim yang tangguh. Saat bermain di SUGBK, Vietnam dinilai mampu memberikan perlawanan sehingga timnas Indonesia hanya menang tipis dengan skor 1-0.
Dan beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, timnas Indonesia akan menjalani laga berat di kandang Vietnam di Stadion Midin pada matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa besok. Dan ini juga menjadi leg kedua di antara kedua kesebelasan di mana timnas Indonesia berbekal kemenangan 1-0 atas Vietnam. Egy Maulana Fikri menjadi satu-satunya pencetak gol pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pekan lalu. Saya mengapresiasi kedisiplinan dan gaya bermain timnas Indonesia yang berujung kemenangan perdana pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harap para pemain bisa mempertahankan fokus dan konsentrasi di Vietnam nanti ya. Tetap merendah karena perjuangan masih sangat jauh di akhir. Tunjukkan pada supporter bahwa kalian bisa berbuat banyak di Vietnam, katanya lagi. Ya, Midin bukan tempat yang bersahabat bagi timnas Indonesia. 20 tahun sudah skuad Garuda tak pernah menang di kandang kebanggaan Vietnam itu. Pelatih Sintayong pun sadar betul bahwa tugasnya bakal lebih berat lagi. Memang sudah lama sekali Indonesia tidak meraih kemenangan di Midin Stadium. Kata pelatih Sintayong, saya akan mencoba membuktikan bahwa kami bisa menang di sini nanti. Ya, keunggulan tetap ada pada timnas Indonesia meski bermain imbang karena mereka akan memainkan 2 pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri. Mereka saat ini berada di peringkat kedua grup F dengan 4 poin, unggul 1 poin dari Vietnam. Ya, itu semua menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena tidak ada cedera pada pertandingan di Stadion Bung Karno. Apalagi mereka menyambut 3 tambahan pemain berkualitas, yakni kapten dan bek Asnawi Mangku Alam. Usai menjalani skorsing serta 2 pemain naturalisasi lainnya, gelandang Tom Hey dan striker Ragnar Oratmangun. Tom Hey diharapkan bisa memperkuat lini tengah timnas Indonesia dengan kualitas sebagai gelandang starter SC Heerenveen di Eredivisie Belanda. Ya, supporter Indonesia pun percaya diri setelah menyaksikan penampilan impresif bek tengah Jay Itzes ketika melawan Vietnam yang bermain untuk klub Serie B Italia, Venezia. Tulis media Vietnam yang bernama VNE Express. Ya, seperti diutarakan Sintayong, sudah lama sekali timnas Indonesia gagal memenangi pertandingan di Vietnam. Terakhir kali Indonesia juara di Midin Stadium adalah pada babak grup Piala AFF 2004 dengan skor 3-0. Sejak itu Indonesia telah mengunjungi Midin 6 kali lagi, di antaranya 3 pertandingan persahabatan dan meraih 4 kali seri dan 2 kali kekalahan. Pada laga terbarunya di tanah Vietnam, Indonesia kalah 0-2 pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022. Dengan kekalahan itu di mana Indonesia yang percaya diri kebobolan pada menit ketiga masih segar di benak gelandang Marcelino Ferdinand. Kami kebobolan lebih awal mungkin karena kami tidak fokus ya. Kami sekarang sadar bahwa bermain di Hanoi tidaklah mudah, kata penyerang kelahiran 2004 itu.